Sosok Sabtu Palon akan datang di tanah Jawa. Sosok Sabtu Palon dikenal sebagai tokoh misterius, penguasa tanah Jawa. Hal itu membuat banyak orang bertanya, siapa Sabtu Palon sebenarnya? Dikutip dari laman Pemprov DIY, tokoh Sabtu Palon dikenal dengan ramalannya yang berbunyi terutama kalangan masyarakat Jawa. Sabtu Palon dan Noyo Ginggong disebutkan menjadi referensi utama dan penting, namun beberapa pendapat menyebut keduanya. Ialah satu orang yang memiliki kepribadian ganda. Wikipedia menyebutkan Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber sejarah lain menyebutkan Brawijaya digulingkan oleh Gerindra Wardana, sosok Sabtu Palon merupakan reinkarnasi dari Semar dan dikisahkan akan kembali saat korupsi merajalela bencana Belanda untuk menghilangkan Islam dari tanah Jawa dan mengembalikan agama dan kebudayaan Jawa seperti masa terdahulu. Serat Dharma Gandul, Serat Damarwulan, dan Serat Belembangan mengisahkan Sabtu Palon mengklaim agama orang Jawa, yaitu Budi atau ajaran Buddha yang berdampingan dengan ajaran Hindu. Tokoh Sabtu Palon dihormati umat Hindu di tanah Jawa dan kalangan tertentu penghayat kejawen. Berdasarkan jurnal ilmiah Jumantara yang ditulis oleh Muhammad Taufikul Hakim, Sabtu Palon dan Noyo Ginggong merupakan orang yang mampu menghibur dan melindungi majikannya yang tak lain Brawijaya V. Sabtu Palon dan Noyo Ginggong juga dijelaskan sebagai sosok yang hampir melayani semua kebutuhan majikan dan juga dapat menasihati majikannya. Seperti yang kita ketahui, ada kisah masa lalu yang tercatat dalam buku babat tentang negara Majapahit. Waktu itu, Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga, didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabtu Palon Noyo Ginggong. Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya, "Sabtu Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimana dengan kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, sebuah agama suci dan baik." Sabtu Palon menjawab kasar, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Tiang Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah di garis kita harus berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha, maksudnya Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya. Bila belum saya hancur leburkan, saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memundahkan lahar tersebut mengalir ke arah barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha, Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini. Pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji, umpama seorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah. Tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi.
Para priai banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja, hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat. Sebab orang berebutan, benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis, banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya, sebab berebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon rubuh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap, airnya naik ke daratan, merusakkan kanan dan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai, terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga. Muncullah perkasan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana sini. Banyak yang sakit. Penyakit pun rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh. Kebanyakan mereka meninggal dunia usai mengatakan sumpah serapah tersebut. Sabtu Palon sekarang menghilang kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya tertegun sejenak, sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa bersalah. Namun bagaimana lagi? Segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi. Sabtu Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah, yang beragama Hindu atau Buddha, yang dekat dengan Raja Majapahit. Kala itu, ia terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subahir selama 40 hari 40 malam, berakhir imbang, yang akhirnya membuat perjanjian legendaris yang dipercaya masyarakat Jawa.